Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofiq Nawawi dari Politeknik Negeri Jakarta. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas saya mengenai instalasi mesin mobil konvensional. Jadi ini adalah mesin dari Toyota yang masih menggunakan karburator. Kita perkenalkan dulu apa itu terminologinya. Apa sih instalasi mesin itu merupakan? Jadi instalasi mesin merupakan pemasangan perangkat, peralatan teknik, dan pelengkap lainnya yang digunakan untuk menggerakkan atau membuat sesuatu. Digerakkan oleh tenaga manusia, oleh motor penggerak yang menggunakan bahan bakar minyak ataupun tenaga alam sesuai dengan letak dan posisinya. Jadi intinya instalasi itu ya sebuah perakitan. Jadi kalau instalasi mesin merakit dari satu komponen, dari satu elemen dengan elemen dan komponen mesin lainnya menjadi satu unit mesin secara utuh. Sebelum kita melakukan kerja instalasi mesin ini, kita harus memperhatikan beberapa aspek keselamatan kerja. Yang pertama, pasti menggunakan APD. APD itu yang lengkap seperti ini, seperti yang ada di layar. Biasanya kacamata, pelindung telinga, dan sarung tangan itu tidak selalu digunakan, disesuaikan dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Yang kedua, melakukan pekerjaan sesuai prosedur. Karena kalau tidak melakukan sesuai prosedur, ada kemungkinan ada part atau komponen yang terlewatkan. Jadi kalau yang terlewat itu adalah bagian yang bergerak, bagian yang menghasilkan tenaga mesin, maka bisa jadi mesin itu tidak akan bisa nyala sempurna. Jadi kita sudah capek-capek rakit dengan waktu yang lama, begitu dites untuk pertama kalinya itu tidak mau hidup, ternyata ada checklist yang terlewat. Nah, itu sangat penting sekali. Lalu yang ketiga, keselamatan pekerja dan benda kerja. Jadi tentu saja ini kondisional ya, tergantung kondisi dan situasi. Jadi tidak selalu kita mengikuti prosedur yang ada. Kalau kondisi dan situasinya tidak memungkinkan, kita harus bisa mengambil tindakan. Tujuannya untuk keselamatan pekerja dan benda kerja itu sendiri supaya tidak cacat. Nah, ini adalah alat-alat yang akan digunakan ketika kita instalasi mesin mobil konvensional. Ini setelah saya rangkum, ini adalah kunci-kunci dan alat-alat yang dibutuhkan. Ini adalah oil gun. Ini sangat perlu. Kenapa? Karena tidak semua bagian bisa dijangkau kalau kita cuma menuangkan atau mengoleskan. Jadi perlu alat ini untuk melakukan suatu pelumasan. Lalu ini adalah SST untuk membuka katup yang ada di kepala silinder. SST itu apa? SST itu adalah Special Service Tool. Jadi ini adalah alat khusus yang didesain untuk membongkar mekanisme katup. Lalu yang ketiga ini ada piston ring kompresor. Jadi kalau kita mau pasang piston ke blok silinder, itu kan ada ringnya. Ringnya itu selalu dia melebar. Jadi untuk memasukkannya ke silinder yang ruangnya sangat pas, sangat sesak, itu diperlukan alat ini untuk menekan ringnya itu agar dia bisa masuk ke ruang silinder. Ada 3 hal yang akan kita bahas di presentasi ini. Ini 3 hal pokoknya ya. Jadi dalam merakit mesin itu ada 3 bagian utamanya. Jadi secara garis besar kita hanya menyusun 3 bagian ini. Ada kepala silinder, sistem timing, dan blok silinder. Yang pertama kepala silinder. Kepala silinder itu bagian-bagiannya kurang lebih seperti ini. Ini contoh yang mesin konvensional yang sesuai saya presentasikan kali ini. Nah, ini adalah komponen penutup blok silinder atau penutup ruang bakar.
Jadi ruang bakarnya di mana? Ruang bakarnya itu ada di antara kepala silinder dan blok silinder ini. Jadi tanpa ada penutupnya ini, pembakaran tidak akan sempurna. Fungsinya apa? Sebagai dinding pembakaran, seperti yang saya tadi jelaskan. Yang kedua sebagai base dari komponen sistem yang ada di luar ataupun di dalamnya. Yang di luar dan di dalam itu seperti apa? Contohnya kayak busi ini. Ini adalah posisinya di luar. Yang di dalam itu seperti pelatuk, katup-katup valve, dan ada lagi yang lainnya. Yang di luar itu seperti ini adalah pompa ini, water pump kalau tidak salah. Nah, ini ada juga intake manifold. Pertama saya mau bahas bagian utamanya itu yang penting, itu intake manifold. Intake dan exhaust manifold. Intake dan exhaust manifold itu adalah saluran masuk dan saluran buang. Intake itu masuk, exhaust itu saluran buang. Jadi intake menyalurkan campuran udara dan bahan bakar. Intake itu yang ini, intake manifold. Jadi dia campuran udara dan bahan bakar dari karburator, dia disalurkan ke ruang bakar melalui intake manifold ini. Jadi masing-masing silinder itu beda-beda salurannya. Tapi dia berasal dari satu karburator yang sama. Ini adalah exhaust manifold. Exhaust manifold itu bisa dibilang pangkalnya itu, awalan si knalpot kendaraan. Jadi kalau intake manifold ini, kalau kita pegang dingin, kalau ini panas. Karena panas itu karena gas hasil pembakaran. Kalau ini kan sebelum pembakaran. Kedua, busi. Busi itu komponen yang menciptakan percikan api untuk terjadi suatu kebakaran. Lalu terjadi lompatan listrik ketika arus tegangan tinggi mencapai gap antara elektrode dengan ground elektrode. Elektrode itu yang mana? Elektrode ini yang putih ini, yang ujungnya ini. Lalu ground elektrode itu yang ini, yang melengkung ini. Jadi di antara elektrode dan ground elektrode ini ada gap. Kalau gapnya bagus, maka pengapiannya juga bagus. Biasanya kalau dia terlalu lebar, pengapiannya itu tidak akan bagus. Dan kalau terlalu rapat, dia tidak ada percikan ini, tidak ada lompatan percikan api. Lalu kedua, sistem ini yang ketiga ya, sistem mekanisme katup. Mekanisme katup itu udah camshaft, ada lever nih kalau tidak salah, terus push rod, rocker arm itu adalah pelatuk. Nah, lalu ke per ini, ke pegas sampai ke valve atau katup. Jadi rangkaian dari beberapa komponen untuk membuka dan menutup intake manifold. Intake manifold itu bisa terbuka dan tertutup. Intake dan exhaust ya. Jadi saluran itu bisa terbuka dan tertutup karena mekanisme katup ini. Karena tidak selalu terbuka dan tidak selalu tertutup. Tertutup itu bukan biasanya ya, emang saat kondisi langkah kompresi dan langkah usaha. Pada saat langkah hisap, maka ini salah satu katup akan terbuka, yaitu katup hisap, dan katup buangnya tertutup. Nah, ketika langkah buang, katup buangnya itu terbuka dan katup hisap tertutup. Mekanisme katup ini hanya ada di mesin 4 tak. Karena kalau 2 tak dia cuman langsung dari intake dan exhaustnya. Jadi angka hisap dan langkah usaha itu dilakukan dalam sekali gerakan. Kalau ini satu gerakan piston menjalankan satu langkah kerjanya. Ini adalah mekanisme dari mesin OHV. Karena mesin konvensional yang saya